ekonom, pola pikirnya kalah oleh pemikiran Pak Jokowi yang katanya hanya lulusan S1 kehutanan di UGM. Hai sahabat Ruai, kembali bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas beberapa pernyataan seorang tokoh ekonom dan seorang mantan menteri yang sudah dipecat oleh Jokowi. Tokoh tersebut tidak lain adalah Bang Rizal Ramli. Di sebuah kanal YouTube yang bernama Medcom, Bang Rizal Ramli ini ketika diwawancarai, seperti biasanya lah, gayanya yang sok pintar dan sok intelek, dia selalu membahas pembangunan IKN. Tetapi inti dari isi pembicaraannya ya selalu nyinyirin Pak Jokowi beserta kebijakannya. Dia berusaha menggiring opini untuk membodohi masyarakat kita agar menjadi pembenci Pak Jokowi beserta kebijakannya. Dalam acara diskusi di Medcom tersebut ya, Bang Rizal Ramli ini mengatakan bahwa pemerintah ini ternyata kesulitan membangun IKN. Katanya nih, jangankan investor baru, investor yang sudah ada saja sudah banyak yang mundur teratur alias menarik diri. Beliau juga mengatakan, proyek IKN merupakan proyek mercusuar yang dibangun oleh Pak Jokowi secara ambisius yang manfaatnya sangat kecil sekali untuk pengurangan ketimpangan di daerah untuk mendorong ekonomi karena sifatnya hanya membangun bangunan fisik semata. Si Bang Rizal Ramli ini ya mengatakan juga nih bahwa selama ini katanya rakyat Indonesia sudah dibohongi oleh pemerintahan melalui pemberitaan di media-media bahwa banyak sekali investor yang tertarik dengan IKN. Semuanya bohong, gitu kata Bang Rizal, bahwa dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan akan meninggalkan sejarah perjuangan republik dan kemerdekaan yang ada di Jakarta dan Surabaya. Rizal Ramli ini dipecat oleh Pak Jokowi ya karena pola pikirnya ya masih gaya berpikir zaman Orde Baru. Pemikirannya yang sempit, bahkan tidak tahu sejarah soal pemindahan ibu kota negara ini. Perlu Pak Rizal Ramli ketahui nih ya, ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juni 1954. Bung Karno sejak dari dulu sudah memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya juga cukup luas. Nah, Bung Karno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia juga mampu membangun IKN yang modern. Ide Bung Karno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya nih, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Dan pada eranya Pak SBY, wacana pemindahan IKN ini kembali muncul karena kemacetan dan banjir yang selalu melanda Jakarta setiap tahunnya. Pemindahan IKN ini memang sih baru serius digarap oleh Presiden Jokowi, tepatnya pada tanggal 29 April 2019. Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar dari Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang perlu kita pahami urgensi pemindahan IKN nih. Nah, yang pertama, untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia 2024 5
yaitu Indonesia maju, ekonomi bangsa kita Indonesia akan masuk ke 5 besar dunia pada tahun 2045. Nah, alasan yang kedua nih sangat penting juga, yaitu IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Jadi semuanya, ya kan selama ini hanya Jakarta dan sekitarnya yang terkenal dengan pusat segalanya. Nah, hal ini yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Nah, pembangunan hanya tersentralisasi di Jakarta dan tepatnya hanya di Pulau Jawa. Jadi kan mengakibatkan kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan lebih sustainable, yang tidak termanfaatkan potensi daerah-daerah sebelumnya secara optimal. Dan hal ini juga rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita tentunya. Yang ketiga nih, sangat penting, yaitu mengenai kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN kan. Hal ini juga bisa kita lihat bersama dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain contohnya kepadatan penduduknya, kemacetannya, bahkan permasalahan lingkungan dan geologi yang semakin hari semakin akut. Dari penjelasan tadi, walaupun tidak secara rinci, semoga sang ekonom dapat memahaminya bahwa IKN bukan proyek gagah-gagahan Pak Jokowi. Terkadang saya juga bingung, masa iya seorang ekonom pola pikirnya kalah oleh pemikiran Pak Jokowi yang katanya hanya lulusan S1 kehutanan di UGM. Malah nih ya, kata Sugi Nur dan Bambang Tri, ijazahnya Pak Jokowi itu katanya palsu. Seorang yang hanya memiliki ijazah palsu saja, pikirannya jauh maju dibandingkan yang katanya lulusan dari luar negeri loh. Dan orang-orang seperti si Rizal Ramli ini yang menghambat pembangunan kita di negeri ini, terutama bagi kami yang tinggal di desa maupun pedalaman. Ia juga mengatakan katanya nih bahwa pemerintahan kita kesulitan mendapatkan investor untuk membiayai pembangunan IKN. Pertanyaannya, seberapa pentingnya sih seorang Rizal Ramli ini sampai semua investor IKN laporan sama dia? Dan saya rasa mana mungkin Pak Luhut setiap bulannya laporan kepada seorang Rizal Ramli. Saya kok jadi bingung ya. Si Rizal Ramli ini bodoh atau linglung karena faktor usia. Langkah Jokowi memecat orang seperti ini sudah tepat, karena orang seperti Rizal Ramli dapat memecah belah persatuan karena ekonominya tidak berkeadilan. Jika orang seperti si Rizal Ramli ini ada di dalam lingkaran pemerintahan kita, tidak menutup kemungkinan Indonesia hanya tersisa Pulau Jawa saja. Asal Pak Rizal Ramli ketahui ya, ingat, Indonesia bukan hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja. Ada Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, NTT, NTB, Bali, bahkan ribuan pulau terluar lainnya. Nah, kami yang ada di luar Pulau Jawa juga ingin menikmati rasa kemerdekaan sesungguhnya. Kepada media yang ada di Indonesia, jangan pernah kasih panggung orang-orang seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung yang tidak ada manfaatnya. Dengan mempertontonkan orang-orang seperti itu, sama halnya mempertontonkan Fajar Sad Boy yang tidak ada edukasinya buat anak bangsa. Saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe channel Suara Nurani ini agar semakin banyak anak muda bicara untuk bangsa. Sampai jumpa.